Oke teman-teman, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar budidaya Daphnia magna atau yang biasa disebut dengan kutu air raksasa teman-teman. Nah, kita lihat ini kutu air raksasa itu badannya lebih besar teman-teman daripada kutu air biasanya teman-teman. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman untuk membudidayakan kutu air raksasa ini? Karena mengingat kita mencari jentik nyamuk itu sekarang sudah susah di lingkungan sekitar kita teman-teman. Yang kedua, kutu air juga sudah sangat susah teman-teman. Jadi menurut saya solusi yang bagus untuk pakan ikan kesayangan kita ini adalah kita dengan cara budidaya Daphnia magna ini teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple menurut saya, karena dengan 2 minggu saja dijamin pasti Daphnia magna ini bakalan tumbuh banyak teman-teman. Nah, untuk yang harus diperhatikan dalam budidaya Daphnia magna ini adalah yang pertama untuk kolam wadah budidaya teman-teman. Ini saya menggunakan kolam terpal yang ukurannya 1,1 meter teman-teman, dan airnya ini air yang sudah saya endapkan dari sekitar 2 hari teman-teman, dan juga saya menggunakan daun ketapang teman-teman. Saya rendam selama 2 hari agar fungsi dari ketapang itu untuk keadaan pH air ini normal saja teman-teman. Dan apabila nanti Daphnia magna ini dimasukkan ke dalam wadah ini bakalan tumbuh banyak teman-teman, bisa menjadi pakan alternatif pakan ikan kesayangan kita teman-teman. Nah, juga kalau seandainya nanti kutu air raksasanya banyak bahkan melimpah teman-teman, ini bisa juga kita jual teman-teman. Jadi ini bukan hanya sekedar pakan ikan kesayangan kita, tapi bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki teman-teman dari Daphnia magna ini. Nah, untuk dapetin starter Daphnia magnanya ini teman-teman bisa beli di Tokopedia saya, Beta Ewin teman-teman. Nanti saya kasih linknya, silakan beli di sana. Nah, untuk budidayanya yang pertama kita harus sudah menyiapkan airnya teman-teman, yang sudah diendapkan selama 2 hari dan juga menggunakan daun ketapang teman-teman. Nah, menurut saya itu sudah bisa teman-teman untuk kita taruh Daphnia magnanya ke dalam wadah pembesaran ini. Nah, sekarang ini kita masukkan teman-teman di sini. Kita masukkan Daphnia magnanya ke dalam wadah pembesaran. Untuk Daphnia magna sendiri ini bertumbuhnya itu sekitar 2 minggu teman-teman. Nanti bakalan Daphnia magna yang ada di kolam ini dia bakalan tumbuh banyak teman-teman, karena dia berkembang biaknya dengan membelah diri teman-teman. Jadi kalau tidak salah dari satu kutu air raksasa ini bisa memecah sampai 35 anakan kutu air raksasa teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah saya taruh di dalam kolam atau wadah pembesaran ini yang airnya sudah saya endapkan teman-teman. Untuk airnya, untuk pakan dari Daphnia ini saya menggunakannya dengan spirulina teman-teman. Nah, ini
spirulina. Bisa dibeli juga di Tokopedia saya. Beta Ewin kemasan 20 gram teman-teman. Nah, kenapa sih saya menggunakan spirulina ini? Kan kata orang-orang itu lebih mahal teman-teman. Kenapa tidak menggunakan dengan air hijau atau pakan yang lain teman-teman? Nah, menurut saya pengalaman saya dalam budidaya Daphnia magna ini, kalau seandainya pakai spirulina ini itu bisa memancing pertumbuhan Daphnia magnanya itu lebih banyak, lebih cepat, dan juga tidak membuat air itu keruh teman-teman. Jadi nanti saya kasih lihat ini untuk, nah ketika Daphnia magnanya ini sudah saya cemplungkan langsung. Nah, ini saya bikin langsung kita kasih makan teman-teman. Takarannya sedikit aja teman-teman, bisa segini aja. Kita aduk. Ini kurang kayak ya, kita tambah lagi segini. Kita aduk teman-teman. Jadi untuk pemberian pakannya Daphnia magna ini bakalan saya lakukan tiap pagi teman-teman. Jadi kita siram aja kayak gini ke semuanya, ke kolam itu. Nah, jadi saya bakalan tiap hari memberikan makanan ke kolam wadah Daphnia magna ini teman-teman. Bisa dilihat kan. Nah, nanti kita lihat selama tiap pagi kita kasih makan sampai, nah biasanya nanti kalau seandainya Daphnia magna itu lebih banyak lagi, otomatis spirulinanya juga kita tambah lagi teman-teman, karena sumber makanan dari Daphnia magna itu ya dari spirulina itu teman-teman. Atau mungkin kalau seandainya teman-teman kesusahan atau menurut teman-teman spirulina itu mahal, bisa menggunakan dengan air hijau teman-teman, atau enggak yang biasa disebut dengan green water, atau bisa dari pelet udang teman-teman, tergantung dari teman-temannya aja. Kalau saya ini menggunakan dengan spirulina teman-teman. Jadi nanti selama ini yang biasanya treatment yang saya lakukan ke dalam wadah pembesaran ini, biasanya nanti sebulan atau 3 minggu, minimal 3 minggu, kolam atau enggak dari wadah pembesaran ini saya kuras dengan menggunakan sifon teman-teman. Jadi saya kurangin 1/4 atau enggak sedikit saja teman-teman, lalu habis itu saya isi dengan yang baru, karena untuk menggantikan air teman-teman itu. Jadi itu bisa juga untuk mempercepat pertumbuhan dari Daphnia magnanya sendiri teman-teman. Ya, bisa dilihat ini rame banget teman-teman, kayak lagi pada ngumpul ini Daphnia magnanya kan. Coba bisa bayangin kalau Daphnia magna ini bakalan banyak, dan juga saya yakin kita bisa tenang teman-teman untuk memberikan pakan ikan kita. Jadi tidak usah mikirin lagi beli pakan lagi teman-teman. Jadi kita hanya ya kayak semacam beli sekali starternya, lalu kita budidayakan Daphnia magnanya. Bisa dibilang hampir 90% saya yakin kalau mengikuti langkah-langkah kayak gini pasti jadi teman-teman untuk budidaya kutu airnya. Nah, ada pertanyaan, ini harus dikasih aerator atau tidak sih? Nah, kalau saya di kolam ini bakalan tidak saya kasih aerator teman-teman, karena menurut saya dan pengalaman saya juga, kalau tidak dikasih gelembung ini pasti bakalan hidup teman-teman kutu airnya. Kutu air bakalan hidup dan juga tidak ada masalah teman-teman. Nanti bakalan saya update gimana perkembangannya. Nah, juga satu yang paling penting dalam budidaya Daphnia magna ini, usahakan agar
ini terkena sinar matahari teman-teman. Walaupun tidak langsung, tapi usahakan ada sinar matahari yang masuk ke kolam dapnia maknanya ini teman-teman. Lalu yang kedua, usahakan tidak terkena air hujan langsung teman-teman, karena tadi yang saya bilang kalau seandainya kena air hujan langsung, itu nanti wadah air yang di wadah kolam ini banyak dan tumpah teman-teman, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan dari dapnia magna tersendiri teman-teman. Lalu yang sering banyak pertanyaan ke saya, apakah dapnia magna itu nanti ada jentik nyamuk bagaimana, atau biasanya ada semacam kayak ulet atau enggak apa gitu di dasar ya teman-teman. Itu enggak usah khawatir dan panik teman-teman, itu tidak mengganggu. Jadi pengalaman saya kalau seandainya ada jentik nyamuk awal-awal mungkin ada teman-teman, nanti ketika populasi dari dapnia magna ini tersendiri lebih banyak, pas saya yakin tidak ada jentik nyamuk teman-teman. Tapi jangan itu teman-teman, saya saranin tiap pagi saya nanti bakalan ngecek sendiri keadaan kolam wadah ini apakah ada jentik nyamuk atau tidak teman-teman. Saya lebih takutnya kayak itu sih teman-teman, masalah DBD ya kan. Soalnya saya berapa kali didatangin sama puskesmas teman-teman, karena kolam budidaya dapnia magna saya bukan satu teman-teman, ini ada 1, 2, 3, 4 teman-teman ini. Jadi ini bisa juga teman-teman, tadi saya bilang kalau seandainya stoknya banyak dan juga budidayanya berhasil, ini bisa menjadi pundi-pundi teman sendiri, bisa dijual teman-teman. Nah, nanti bakalan saya update bagaimana cara saya jualan dapnia magna ini di Tokopedia saya teman-teman. Nah, jadi jangan ragu teman-teman, kalau menurut saya kalau seandainya teman-teman tidak ada tempat atau enggak wadah yang besar, tidak masalah teman-teman, karena menurut saya bisa juga menggunakan pakai box es krim atau enggak tempat yang kecil juga bisa teman-teman. Intinya yang harus diperhatikan tadi yang saya bilang, yang pertama sinar matahari, yang kedua pakannya terpenuhi teman-teman. Nah, kalau seandainya itu terpenuhi, insya Allah teman-teman pasti dapnia magnanya bakalan tumbuh teman-teman, atau enggak berkembang teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti bakalan saya update lagi 1 minggu perkembangan dari dapnia magna ini teman-teman.